Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis industri kreatif dan perencanaan produk. Di materi ini kita akan membahas tentang industri kreatif, peluang usaha DKV, kebutuhan pasar, ide produk, target konsumen, konsep awal, brief produksi, dan rencana awal proyek. Nah, materi yang akan dibahas adalah analisis industri kreatif dan perencanaan produk. Jadi, kita akan mempelajari bagaimana kreativitas dalam bidang DKV bisa menjadi sebuah produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi serta bagaimana cara merencanakannya sebelum diproduksi. Apa itu konsep industri kreatif? Industri kreatif adalah kegiatan usaha yang menggunakan ide, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi atau bisa menghasilkan keuntungan. Kalau disederhanakan, kita menggunakan kemampuan kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai jual. Dalam bidang DKV, contohnya seperti desain logo, poster, ilustrasi, dan fotografi. Jadi yang penting dalam industri kreatif bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga ide dan keterampilan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, selanjutnya ada peluang usaha DKV. Peluang usaha DKV biasanya muncul karena ada kebutuhan atau masalah yang membutuhkan jasa seorang desainer. Artinya, kemampuan yang kita punya sebagai anak DKV bisa dimanfaatkan menjadi sebuah usaha. Contohnya adalah jasa desain logo, poster, kemasan, undangan, serta editing foto atau video. Misalnya ada sebuah usaha yang belum mempunyai logo atau desain kemasan yang menarik. Kita bisa membantu membuat desain tersebut dan menjadikan sebagai jasa yang bisa menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada menganalisis kebutuhan pasar. Menganalisis kebutuhan pasar berarti mencari tahu, memahami, dan mempelajari apa yang sedang dibutuhkan, diinginkan, atau disukai masyarakat. Hal ini penting karena kita tidak boleh membuat produk hanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Kita harus melihat apakah produk tersebut memang dibutuhkan oleh orang lain. Yang perlu diperhatikan, misalnya siapa yang membutuhkan, produk apa yang dicari, desain seperti apa yang disukai, berapa harga yang mampu dibayar, dan apa yang sedang tren. Jadi sebelum membuat produk, kita harus mengenal kebutuhan calon konsumen terlebih dahulu. Menentukan ide produk kreatif. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, kita menentukan ide atau gagasan produk yang akan dibuat sesuai kreativitas dan keterampilan yang kita miliki. Dalam bidang DKV, produk kreatif bisa berupa logo, poster, brosur, ilustrasi, fotografi, video, atau foto dan animasi. Jadi, ide produk sebaiknya tidak hanya menarik, tetapi juga mempunyai hubungan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, kalau banyak orang membutuhkan media promosi, kita bisa membuat jasa desain poster atau konten visual. Selanjutnya ada menentukan target konsumen. Target konsumen adalah orang yang paling cocok menjadi calon pembeli atau pengguna produk atau jasa yang kita buat. Tidak semua produk cocok untuk semua orang, karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda, selera usia, kemampuan membeli, dan kebiasaan yang berbeda. Karena itu, kita perlu menentukan target berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, hobi, kebutuhan, dan kemampuan membeli. Contohnya, kalau target kita adalah remaja, gaya desain dan bahasa yang digunakan bisa disesuaikan dengan karakter serta selera mereka. Selanjutnya ada cara membuat konsep awal produksi. Sebelum masuk ke proses pembuatan secara lengkap, kita harus menentukan gambaran, bentuk, gaya, dan arah produk yang akan dibuat.
Konsep awal ini berfungsi sebagai pedoman agar kita tidak membuat produk secara asal-asalan. Dengan target yang sudah jelas, kita akan lebih mudah menentukan gaya desain, warna, bahasa yang digunakan, harga jasa, media promosi, dan jenis produk yang ditawarkan. Jadi konsep awal bisa dianggap sebagai gambaran dasar yang membantu kita menentukan seperti apa produk yang akan dibuat. Nah, selanjutnya ada menyusun brief produksi. Brief produksi adalah dokumen yang berisi arahan dan informasi lengkap mengenai suatu proyek desain sebelum proses produksinya dimulai. Dengan adanya brief, proses pembuatan desain menjadi lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan konsumen. Isi brief biasanya meliputi nama proyek, tujuan produksi, konsep atau ide desain, pesan yang ingin disampaikan, gaya visual, target konsumen, waktu pengerjaan, serta alat dan bahan yang digunakan. Jadi, brief bisa menjadi petunjuk kerja agar desainer lebih jelas dalam mengerjakan sebuah proyek. Nah, rencana awal proyek baru. Rencana awal proyek adalah kegiatan menyusun langkah-langkah dan persiapan yang diperlukan sebelum proses pembuatan produk dimulai. Rencana ini dibuat agar proses pengerjaan berjalan teratur, sesuai tujuan, dan dapat diselesaikan tepat waktu. Rencana awalnya meliputi menentukan tujuan proyek, menentukan konsep produk, menyusun tahapan kerja, menentukan alat dan bahan, menentukan pembagian tugas, memperkirakan biaya produksi, dan menentukan hasil akhir. Dengan adanya rencana, kita bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan dari awal sampai produk selesai. Jadi, kesimpulannya yaitu, dalam membuat produk DKV, kita tidak langsung masuk ke tahap produksi. Kita perlu memahami kebutuhan pasar, menentukan ide produk dan target konsumen, membuat konsep, menyusun brief, lalu membuat rencana proyek. Dengan tahapan tersebut, produk yang dibuat akan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.